Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Sustijati sebagai perwakilan dari kelompok 2. Dan kami ingin membawakan sebuah materi mengenai interaksi bahasa dan verbal. Dari kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Cahyo Sustijati, yang kedua itu Fakih Barelvi, yang ketiga Anissa Putri Febrianti, yang ketiga Ahmad Alfiansyah, yang keempat adalah Fahri Ramadan. Dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh Cahyo Sustijati. Materi yang pertama yaitu bahasa sebagai suatu sistem simbol. Ada pengertian dari ahli yaitu Loken dari tahun 1977, yaitu bahasa dapat dibayangkan sebagai kode atas sistem simbol yang digunakan untuk membentuk pesan-pesan verbal kita. Kita dapat mendefinisikan bahasa sebagai sistem proaktif yang dapat dialih-alihkan dan terdiri atas simbol-simbol yang cepat lenyap atau rapidly fading, bermakna bebas atau yang biasa disebut arbitrary, serta dipancarkan secara kultural. Dan masing-masing karakteristik ini akan dijelaskan secara singkat. Yang pertama adalah produktivitas. Produktivitas ialah bebas, bersifat produktif, terbuka, dan kreatif. Artinya, pesan-pesan verbal kita merupakan gagasan-gagasan baru. Setiap gagasan bersifat baru tentu ada beberapa pengecualian dari kaidah umum ini, tetapi tidak banyak dan tidak penting. Sebagai contoh, pesan seperti apa kabar dan selamat malam tidaklah produktif karena kata-kata ini tidak tercipta baru setiap kali diucapkan. Dan yang kedua, pengalihan. Karena bahasa kita mengenal pengalihan atau displacement, kita dapat berbicara mengenai hal-hal yang jauh dari kita, baik dari segi tempat maupun waktu. Kita dapat berbicara tentang masa lalu dan masa depan, semudah kita berbicara tentang masa kini. Dan kita dapat berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah kita lihat, contohnya tentang manusia duyung, kuda bertanduk, dan makhluk-makhluk di planet lain seperti alien. Yang ketiga, penyampaian cepat. Suara berbicara melenyap dengan cepat. Suara-suara ini sangat cepat lenyap. Suara harus diterima segera setelah dikirimkan, atau kita tidak akan pernah menerimanya. Sudah barang tertentu, semua isyarat berangsur-angsur akan melenyap, seperti simbol-simbol yang tertulis. Bahkan simbol-simbol yang dipahatkan saja pada batu tidaklah permanen, tetapi secara relatif isyarat suara barangkali merupakan paling tidak permanen di antara semua media komunikasi. Inilah yang dimaksud dengan penyampaian cepat. Dan yang keempat, kebebasan bermakna. Isyarat bahasa mempunyai kebebasan bermakna atau yang biasa disebut arbitrary. Isyarat bahasa tidak memiliki karakteristik atau sifat fisik dari benda-benda atau yang mereka gambarkan. Seperti kata anggur tidak lezat daripada kata bulgur. Kata bulgur juga tidak lebih menyenangkan daripada kata anggur. Suatu kata memiliki arti atau makna yang mereka gambarkan karena kitalah yang secara bebas menemukan arti atau maknanya. Yang kelima, yaitu transmisi budaya. Sebuah transmisi budaya ini berbentuk bahasa manusia dipancarkan secara budaya atau tradisional atau culturally transmitted. Seperti contoh, seorang anak dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang berbahasa Inggris, maka anak tersebut akan menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa dari ibunya. Apapun bahasa yang dikeluarkan orang tua kandungnya, karena itu karunia genetik bahasa manusia, berkaitan dengan bahasa manusia secara umum, tidak dengan bahasa manusia tertentu. Kepada materi selanjutnya yaitu implikasi untuk komunikasi antar manusia. Yaitu sifat bahasa mempunyai beberapa implikasi penting bagi komunikasi antar manusia. Berikut ini diberikan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah kaidah bahasa dan produktivitas. Produktivitas memungkinkan kita menciptakan kalimat-kalimat yang belum pernah kita ucapkan sebelumnya secara tak terbatas. Tetapi kalimat-kalimat ini harus mengikuti aturan atau kaidah bahasa agar dapat dimengerti orang lain. Artinya, produktivitas bekerja dalam batas sistem kaidah yang terdefinisi secara jelas yang merinci apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Seperti contoh sebuah kalimat seperti sapi itu tidak makan rumput, tetapi tidak sapi rumput makan. Komunikasi yang efektif dimulai dengan dan dalam batas-batas kaidah bahasa. Kedua adalah kemampuan berdusta. Pengalihan atau displacement bersama produktivitas memungkinkan kata berdusta. Kita dapat berdusta karena kita mampu menciptakan pemikiran-pemikiran baru. Produktivitas dan pemikiran-pemikiran baru ini
tidak terbatas hanya pada apa yang ada dalam lingkungan di sekitar kita atau yang bisa disebut pengalihan. Seperti contoh sebuah kalimat, saya menemukan harta karun di pantai Florida. Tanpa kalimat ini pernah diucapkan sebelumnya dan tanpa mempedulikan apa yang secara aktual ada dalam lingkungan pengalihan. Yang ketiga adalah kemudahan dimengerti dengan cepat. Karena cepat lenyap, pesan lisan kita harus cepat dimengerti. Jika tidak, mereka akan hilang. Oleh karenanya, kejelasan merupakan elemen-elemen terpenting dalam komunikasi lisan atau yang bisa disebut oral, karena pesan tertulis dapat dibaca ulang pada waktu senggang. Pesan demikian tidak perlu memiliki aspek kemudahan dimengerti dengan cepat ini. Yang keempat adalah makna dan kebebasan makna. Karena semua simbol linguistik bebas diberi makna, kita perlu mencari makna tersebut. Tidak saja pada kata-kata, melainkan juga pada orang yang mengomunikasikannya. Kita perlu mengetahui bukan hanya apa yang dikatakan seseorang, melainkan juga apa yang dimaksudkannya. Seseorang menggunakan kata-kata cabul mungkin hanya bermaksud menekankan suatu hal yang penting. Pendengar sebaliknya mungkin merasa tersinggung bagi pembicara kata cabul dimaksudkan sebagai cara untuk memberi penekanan. Bagi pendengar kata ini berarti kekerasan dan ketiadaan rasa sopan, santun, persepsi dan yang berbeda seperti ini lazim terjadi. Karena kita perlu mengecek ulang dengan pembicara untuk mengerti apa yang dimaksudkan dan tidak mengartikan sendiri kata-kata yang digunakan pembicara. Bahasa sebagai sistem makna. Makna dilihat dari sudut pandang. Proses makna merupakan proses yang aktif. Makna diciptakan dengan kerjasama di antara sumber dan penerima, pembicara dan pendengar, serta penulis dan pembaca. Selanjutnya, implikasi bagi komunikasi antar manusia. Yang pertama, makna ada dalam diri manusia. Kita menggunakan kata-kata untuk mendekati makna yang kita komunikasikan. Yang kedua, makna berubah kata-kata, relatif, statis, tetapi makna dari kata-kata ini terus berubah. Yang ketiga, makna membutuhkan acuan. Yang keempat, penyingkatan yang berlebihan. Penyingkatan perlu dikaitkan dengan objek, kejadian, dan perilaku dalam dunia nyata. Yang kelima, makna tak terbatas jumlahnya. Kata dalam suatu bahasa terbatas, tetapi maknanya tidak terbatas. Yang keenam, makna dikomunikasikan hanya sebagian. Oke, selanjutnya, makna denotatif dan konotatif. Ada dua tipe umum makna yang paling penting diketahui, yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi sebuah kata adalah definisi objektif kata tersebut. Konotasi sebuah kata adalah makna subjektif atau emosionalnya. Yang pertama, kata-kata geram dan kata-kata dengung. Kata-kata geram bersifat negatif, sedangkan kata-kata dengung bersifat positif. Yang kedua, kesepakatan dan ketidaksepakatan tentang makna denotatif dan konotatif. Denotasi bersifat umum dan dapat mempunyai pengertian yang sama dengan sebagian orang. Tetapi makna konotatif bersifat sangat pribadi dan tidak banyak orang mempunyai pengertian yang sama. Hambatan dalam interaksi bahasa dan verbal. Yang pertama itu adanya polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan menguraikannya dalam bentuk ekstrim. Kemudian ada orientasi intensional, mengacu apa yang melekat pada mereka, sedangkan orientasi ekstensional tidak mengacu apa yang melekat pada dirinya. Kemudian ada kekacauan menyimpulkan fakta. Terjadi bila kita memperelakan kesimpulan sebagai fakta. Kemudian hambatan dalam interaksi bahasa dan verbal.
Menurut Potong Kompas by Passing, adalah pola kesalahan evaluasi di mana orang gagal mengomunikasikan makna yang mereka maksudkan. Kemudian dari Alnes, pengertiannya ialah kesemuaan adalah tidak pernah melihat sesuatu secara keseluruhan, sehingga seseorang menyimpulkan sesuatu tersebut secara keseluruhan. Itu kata dari Alnes. Lalu, hambatan dalam interaksi bahasa dan verbal menurut yang lainnya ialah adanya evaluasi statis. Apabila kita membuat ringkasan tentang sesuatu pernyataan ringkas, itu bersifat statis atau yang maksud tidak berubah. Tetapi objek atau orang yang dibicarakan itu dapat sangat berubah. Kemudian adanya indiskriminasi terjadi bila kita memusatkan perhatian pada kelompok dan tidak mampu melihat bahwa masing-masing individu kelompok tersebut tuh mempunyai ciri khas yang unik dan perlu diamati secara individual, bukan hanya secara keseluruhan kelompok. Prinsip-prinsip bahasa dan interaksi verbal. Pertama, pembicaraan intern. Pembicaraan intern merupakan satu kebiasaan verbal yang mengganggu ketika ada orang lain yang bukan anggota kelompok hadir. Pembicaraan intern juga menegaskan adanya pihak luar dan pihak dalam di satu kelompok dengan penggunaan istilah-istilah khusus. Contohnya, inklusi. Inklusi merupakan satu cara untuk memasukkan orang lain ke dalam interaksi, dan bila hal ini dilakukan, maka setiap orang akan mendapatkan kepuasan dari interaksi yang terjadi. Selanjutnya ada pembicaraan merendahkan, yaitu mendengar pembicaraan yang merendahkan atau downward talk dari sebagian orang. Hal lain yang merendahkan saat pembicaraan yaitu memotong pembicaraan orang lain atau interupsi. Power play atau unjuk kekuatan juga merupakan contoh merendahkan dalam unjuk kekuatan untuk menjatuhkan Anda dan memungkinkan pihak lain mendapatkan apa yang diinginkannya. Unjuk kekuatan lain yaitu dengan cara seseorang melakukan sesuatu untuk menuntut balasan. Pembicaraan yang berbelit-belit juga bentuk pembicaraan yang merendahkan. Menggunakan prinsip kesetaraan dapat menjadi penangkal saat pembicaraan yang merendahkan. Selanjutnya berdusta. Dusta adalah pernyataan keliru yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud menipu, membohongi, atau menciptakan pesan yang salah. Dusta dapat dilakukan dengan menghilangkan fakta tertentu maupun dengan perbuatan. Dusta dapat berbentuk verbal dan non-verbal. Alasan utama orang berbohong adalah mendapatkan imbalan tertentu dan menghindari hukuman. Kebohongan seringkali terungkap secara non-verbal. Lebih mudah berbohong dengan mulut daripada dengan wajah dan tubuh, karena akan lebih mudah terlihat jika dari raut wajah dan gerakan tubuh. Kerugian dari hal ini adalah kecaman sosial yang akan diterima. Kejujuran adalah cara efektif untuk menjauhi dusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Ramanda Hidayat dari kelompok 2 Prodi D3 Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dipresentasikan oleh teman saya sebelumnya mengenai prinsip-prinsip bahasa dan interaksi verbal. Self-talk dan auto-talk kita adalah masyarakat yang egosentris. Kita juga terus berbicara tentang diri sendiri atau self-talk, mengenai pekerjaan kita, kehidupan cinta kita, keberhasilan dan kegagalan. Dan jarang sekali kita bertanya mengenai diri orang lain, pendapat orang lain, dan rencana orang lain. Ada pula orang yang sifatnya berlawanan. Ini adalah orang yang menutup diri mereka sendiri, tidak pernah membicarakan diri sendiri kepada orang lain dan hanya ingin tahu segalanya tentang orang lain.
Sebagai akibatnya, mereka akan meninggalkan interaksi kepada orang ini karena merasa mereka tidak menyukai kita atau mempercayai kita. Semua interaksi perlu ditandai dengan prinsip keseimbangan, self-talk dan auto-talk. Komunikasi adalah proses dua arah dan setiap orang harus berfungsi sebagai sumber dan sebagai penerima. Gosip adalah percakapan hampa atau desas-desus, utamanya tentang urusan pribadi atau rahasia orang lain. Ada dua macam manusia yang meramaikan hidup, penggosip dan orang yang digosipi. Gosip menimbulkan masalah serius bila tidak ditangani secara baik atau adil. Ada 3 macam gosip yang tidak etis, yaitu informasi yang dijanjikan untuk dirahasiakan, gosip tidak sesuai fakta tetapi tetap dikemukakan juga, dan gosip bersifat invasif, merupakan urusan pribadi dan dapat menyakiti orang yang terlibat. Dengan prinsip kerahasiaan dapat menghadapi gosip. Jagalah rahasia Anda kepada orang lain kecuali pada orang yang sangat Anda percaya dalam hidup Anda. Diskonfirmasi adalah pola komunikasi di mana kita mengabaikan kehadiran seseorang serta apa yang dikomunikasikannya. Sesungguhnya kita mengisyaratkan bahwa orang ini dan apa yang dikatakannya tidak perlu diperhatikan. Diskonfirmasi tidak sama dengan penolakan. Penolakan tidak menerima pendapat dengan orangnya, tetapi dalam diskonfirmasi kita menolak arti penting orang tersebut. Konfirmasi dapat menjadi cara efektif diskonfirmasi karena kita mengakui, memperlihatkan dan menerima orang itu dalam bentuk hubungan. Sekian apa yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kami presentasikan bermanfaat bagi Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.